Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas tentang misteri Blaze yang akhirnya mulai terungkap di chapter 139. Dan tambahan juga, Mimin bakal membahas teori yang ada di komik OPM chapter terbaru dan membahas sebuah fakta. Ya kalau melihat chapter terbaru ini, rasanya ingin ngebacot aja gitu di video sebelumnya. Tapi karena alasan durasi, Mimin gak mengungkapkan semuanya dan makanya dibuatin video kayak gini. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas fakta dan teori yang ada di chapter 139. Oke, yang pertama, akhirnya sudah terjawab kemana Blaze selama ini. Karena di anime One Punch Man sendiri, Blaze tidak pernah terlihat karena ada alasannya. Nah, jadi sebenarnya itu Blaze selama ini berkeliling mencari kubus-kubus ini yang tersebar di seluruh dunia. Dan karena ini menjadi sebuah hobi bagi dirinya. Ya kalau menurut Mimin sih, kayaknya ada alasan lain kenapa Blaze selama ini mencari sebuah kubus yang berada di seluruh dunia. Jadi kalau dengar dari Blaze ini, ternyata kubus ini bukan cuma hanya ada satu, tapi ada banyak yang tersebar di seluruh dunia. Dan alasan Blaze mencari kubus ini agar seseorang tidak menyentuhnya dan tidak membuat permohonan kepada suara telepati yang seperti ada di chapter 139. Blaze juga sudah melakukan pekerjaan yang mencari kubus ini dari 18 tahun yang lalu atau sudah lebih. Karena ketika dia menyelamatkan Tatsumaki, dia sudah memegang kubus ini dari dulu. Dan kemungkinan kubus yang dia dapatkan dari Saitama itu kubus yang berbeda ketika menyelamatkan Tatsumaki. Karena setiap kubus yang didapatkan dari Blaze, dia pasti mentelepornya ke suatu tempat yang belum diketahui. Dan kemungkinan dari teori Mimin ini, kenapa Homeless Emperor bisa mendapatkan kekuatan dari God, karena dia membuat permohonan ketika memegang kubus ini. Ya seperti di chapter 139, kubus ini berbicara jika seseorang bisa mendapatkan kekuatan jika membuat permohonan dan jika pantas bisa mendapatkan kekuatan dari God. Nah selanjutnya, kira-kira itu suara siapa ketika trio Koplak memegang sebuah kubus? Karena ketika Saitama memegang sebuah kubus, dia mendapatkan suara telepati yang tidak dikenal dari mana. Dan menurut Mimin, kalau itu adalah suara God yang ingin menawarkan kekuatan kepada Saitama. Jadi ini tuh mirip-mirip kayak Homeless Emperor yang mau mendapatkan sebuah kekuatan. Dan Saitama juga kemungkinan ditawari seperti itu. Ya apalagi dengan bukti di mana di depan lubang yang dihancurkan oleh trio Koplak itu ada God di depannya. Jadi intinya mah karena Saitama yang memegang sebuah kubus, dia bisa memasuki dimensi lain dan dapat berbicara dengan God. Nah selanjutnya misteri tentang Blaze yang mempunyai kekuatan teleportasi dan pernah memasuki dimensi lain. Oke, jadi kan diceritakan kalau Blaze ini mencari kubus di seluruh dunia dan jumlah kubusnya itu sangat banyak. Dan Blaze juga mengatakan kalau memegang kubus ini bisa memasuki dimensi lain. Ya Mimin menyimpulkan dari perkataan Blaze ini, dia pernah memasuki dimensi lain yang mungkin pernah bertemu God. Jadi Blaze ini seakan-akan sudah sangat mengenal tentang kubus ini dan mungkin aja sudah beberapa kali memasuki dimensi lain. Apalagi Mimin lihat di chapter kemarin itu, seakan-akan God-nya itu sudah mengetahui siapa Blaze. Karena pas Blaze datang kepada Saitama, dia mengatakan, apakah kau itu Blaze? Dan berbeda reaksi God kepada trio Koplak yang tidak menyebutkan namanya. Jadi jelas kubus yang berbicara ini sudah sangat mengenal Blaze dan sudah beberapa kali diteleportasikan kubusnya di suatu tempat yang tidak diketahui saat ini. Ya jadi itu alasan Mimin, Blaze sudah pernah mengunjungi dimensi lain beberapa kali atau mungkin berkali-kali. Dan Mimin juga nggak tahu dari mana Blaze mendapatkan kekuatan teleportasi ini. Atau mungkin emang udah kekuatan alami dia yang mungkin bisa aja terjadi. Ya kayak gini dah, misalkan ada karakter anime yang bisa mendapatkan kekuatan teleportasi. Lalu dipertanyakan itu kekuatan teleportasi dari mana? Ya mungkin emang dari dirinya sendiri yang belajar. Tapi kalau inget ini anime One Punch Man, rasanya aneh kalau ada seseorang yang bisa mengeluarkan kekuatan teleportasi. Karena anime One Punch Man sendiri ini kekuatannya kayak lebih ke fisik dan bela diri. Ya menurut kalian dari mana teleportasi ini bisa didapatkan oleh Blaze? Ya mungkin emang dari God atau emang dari diri sendiri. Nah, ada juga tentang Blaze yang dipertanyakan dia mendapatkan luka dari mana. Karena kalau dilihat, ketika dia muncul setelah 18 tahun kemudian setelah menyelamatkan Tatsumaki, armor dari Blaze sudah sangat banyak goresan dan jubahnya juga sudah nggak bagus. Dan muka Blaze juga diperlihatkan memiliki goresan di wajahnya yang besar, seperti goresan dari pedang. Kira-kira musuh apa ya yang mampu melukai Blaze dengan sayatan pedang? Ya mungkin aja Blaze juga
walaupun mencari kubus di seluruh dunia, tapi dia juga melawan monster karena diceritakan juga dia pernah melawan Elder Centipede 2 tahun yang lalu, dan kemungkinan dia juga melawan monster-monster yang lain dengan jumlah yang sangat banyak, walaupun tujuan utamanya adalah mencari kubus. Apalagi sudah bertahun-tahun berpetualang mencari kubus dan mengalahkan monster. Dan kemungkinan dari itu dia mendapatkan luka-luka dari monster yang pernah dia lawan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, monster mana yang mampu melukai Blaze dengan lumayan parah? Ya mungkin musuhnya kekuatannya kayak Lorboros kali ya. Kalau emang kekuatannya kayak gitu sih, pasti bisa melukai Blaze, dan bisa dibilang ini paling mungkin kalau luka sayatan itu dari God. Nah, jadi kemungkinan ketika Blaze pertama kali menemukan kubus itu, dia di situ mendapatkan luka dari God karena tidak langsung menteleport kubus itu. Ya jadi gini dah, kan Blaze nggak tahu kalau kubus ini awalnya bisa merubah dimensi dan bertemu dengan God. Jadi kemungkinan reaksi pertama dari Blaze yang pertama kali menyentuh kubus ini adalah seperti Saitama yang tidak tahu apa-apa. Jadi di situ Blaze terjadi pertarungan, apalagi kalau Mimin lihat luka dari Blaze ini seperti luka yang sudah lumayan lama. Ya misalkan si botak Saitama yang tidak dihentikan oleh Blaze, kira-kira apa tuh yang bakal terjadi? Mungkin dia bertarung dengan God, atau Flashy Blaze juga membuat permohonan di kubus itu agar menjadi lebih kuat. Ya beda dengan Blaze, ya mungkin aja dia tidak dicegah oleh siapapun. Dan dari itu Mimin berspekulasi kalau Blaze ini emang bertemu dengan God, dan kemungkinan kecil dia bertarung karena tidak ada yang mencegahnya seperti Saitama memegang kubus ini. Kalau dipikir juga kayaknya emang gak bakal ada sih pahlawan yang bakal mencegah Blaze memegang kubus itu. Ya kalau ada seseorang yang mencegah Blaze, apa mungkin pahlawan itu orang yang lebih kuat dari Blaze atau mungkin bapaknya Blaze? Nah selanjutnya ada Saitama yang menurut Mimin menarik di chapter kemarin. Jadi kan waktu di chapter kemarin itu kita melihat Flashy Blaze yang sangat cepat dengan seluruh kekuatan maksimalnya ingin menendang Blaze. Tapi tiba-tiba aja Blaze ada di belakang Flashy Blaze. Oh iya, ada tambahan untuk Blaze yang tiba-tiba ada di belakang Flashy Blaze. Itu bukan kekuatan teleportasi miliknya, tapi emang murni kecepatan miliknya yang melebihi Flashy Blaze. Nah, ketika Blaze menunjukkan kecepatannya di depan Saitama, reaksi si botak Saitama cuma biasa aja dan malah menanggapi Flashy Blaze yang suka menyerang seseorang yang tidak dikenal. Jadi kayak ngetes gitulah. Tapi Saitama malah tidak membicarakan kecepatan dari Blaze. Tapi beda reaksi dengan Manako, karena Manako tidak mengetahui apa yang terjadi saking cepatnya mereka berdua melakukan sesuatu gerakan. Dan Flashy Blaze juga yang dikenal dengan kecepatannya malah merinding dengan Blaze yang tiba-tiba ada di belakangnya. Tapi konyolnya ya, Saitama apa emang gak peduli sama kecepatan Blaze, atau emang kecepatan Blaze ini di depan Saitama cuma kayak biasa aja gitu. Dan menurut Mimin, kalau emang kecepatan Blaze di depan Saitama bukanlah apa-apa, karena biasanya ketika Saitama melihat seseorang yang kuat, dia pasti mengatakan kau kuat juga, seperti saat dia bertarung dengan Lorboros. Dan kemungkinan kalau Saitama bertarung melawan Blaze, pasti Saitama juga mengatakan kalau Blaze juga kuat, karena saat ini Blaze hanya menunjukkan kecepatannya, bukan seluruh kekuatannya. Nah, yang selanjutnya mungkin gak penting-penting amat, ya mungkin ini kayak detail kecil. Jadi di chapter terbaru itu, kita melihat mata Blaze yang sangat mirip dengan Blue di versi One-nya. Kalau dilihat dari matanya itu, seperti mereka berdua ada bentuk bintang-bintang, mirip kayak Mangekyo Sharingan Sasuke. Dan dengan bukti ini juga, mungkin Murata Sensei masih menyesuaikan komiknya dengan versi One-nya. Karena kalau emang udah gak ada hubungannya, pasti Murata Sensei juga gak bakal nyamain dengan mata anaknya, yaitu Blue. Selanjutnya, trio koplak yang mungkin sudah berada di dimensi lain. Nah, kalau dengar penjelasan dari Blaze ini, dengan menyentuhnya, seseorang bisa pindah ke dimensi lain. Dan mungkin aja, sejak Saitama menyentuh kubus itu, ternyata dia sudah berada di dimensi lain, dan bukan berada di bawah asosiasi monster lagi. Ya, Blaze juga mengatakan kalau waktu di tempat ini berjalan lebih lambat. Nah, kalau dihubungkan dengan dunia nyata, apakah kalau kita ke bawah tanah, waktu di bawah tanah itu berjalan lebih lambat? Kayaknya enggak sih, sama aja. Dan karena yang mendengar penjelasan Blaze ini, Mimin ngerasa kalau trio koplak ini sudah berada di dimensi lain dan bukan ada di bumi lagi. Dan dengan kedatangan Blaze dengan teleportasinya, mampu membuat trio koplak ini kembali ke dunia yang seharusnya. Nggak tahu kenapa di teori kali ini, yang Saitama apakah sudah ada di dimensi lain atau belum, kayaknya agak pusing nih. Ya ada yang bikin Mimin gak yakin, ada juga yang bikin yakin gitu. Yang pertama yang bikin Mimin gak yakin itu, kalau emang Saitama ada di dimensi lain, berarti Blaze mampu ke dimensi lain dengan teleportasinya. Tapi di perkataannya kemarin dia mengatakan kalau dia berkeliling dunia, dan kata dari dunia itu cuma ada di bumi.
Yang kedua, kalau Saitama nggak dicegah, kira-kira bagaimana dia balik ke dunia aslinya? Apakah dengan mengalahkan God atau gimana ya? Lagian Saitama juga tidak mempunyai kemampuan teleportasi. Nah, yang bikin Mimin yakin juga kalau Blaze mengatakan kalau waktu di tempat ini berjalan lebih lambat. Dan Blaze juga mengatakan dengan menyentuh kubus ini bisa berada di dimensi lain. Ya kalau kalian mau berpendapat silahkan lah. Kalau Mimin sendiri udah agak bingung sedikit sih. Karena kalau Mimin membuat teori itu nggak mau yang asal-asalan. Dan arti dari teori itu bukan yang asal dengan teorinya, tapi teori itu ada bukti yang menguatkan dari omongan kita. Ya mentang-mentang teori, kalian bisa sebebasnya ngomong, padahal mah kagak gitu. Daripada Mimin bikin teori ngasal dan seakan-akan kayak orang pinter bikin teori tapi salah kan, ya gimana gitu. Yang terakhir, Blaze yang mencegah Saitama untuk bertemu dengan God. Nah, kalau yang ini kayaknya sangat menarik. Kalau aja Blaze tidak datang kepada Saitama, mungkin aja Saitama sudah memasuki lubang dimensi lain yang ada di depannya. Jadi intinya mah, mau Saitama maju pasti ketemu God, dan mau mundur juga kemungkinan trio Koplak pasti bakal memegang kubus itu. Ya karena itu Saitama bertemu dengan God yang ukurannya sangatlah besar. Well, kayaknya Mimin bakal membuat video khusus tentang apa yang terjadi jika Blaze tidak mencegah Saitama untuk bertemu dengan God. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang fakta teori dan detail kecil di One Punch Man chapter 139. Ya emang gokil sih untuk chapter kali ini, karena banyak yang terungkap dari fakta-fakta menarik dan teori, yang bahkan ketika Mimin melihat chapter terbarunya, pikiran udah ngeplay kemana-mana karena pengen ngebahas detail tentang chapter 139. Dan di sisi lain, kalau nge-review chapter 139 dengan teori dan fakta seperti ini, pasti durasi bakal panjang. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.